Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia dari jurusan D3 Keperawatan Stikes Akbid Wijaya Husada. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang judulnya adalah Ruang Lingkup Agama Islam. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya bisa menjelaskan tentang ruang lingkup agama Islam dengan baik dan tepat waktu. Sebelumnya saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan latar belakang. Pendidikan agama Islam sangat penting untuk selalu diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus lebih mengerti agama Islam terutama yang mencakup di dalamnya. Hal ini sangat penting karena di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga dan menjadi panutan untuk kita. Berbicara tentang ruang lingkup berarti berbicara bidang dan mengenai apa saja yang akan dibicarakan tentang studi Islam dalam hal ini. Rumusan masalahnya yaitu kayak apa yang dimaksud dengan fungsi agama bagi kehidupan kita, apa yang dimaksud akhlak terpuji tidak miras, apa yang dimaksud akhlak terpuji berhubungan dengan kesehatan, apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan apa yang dimaksud dengan kematian dan kelahiran. Fungsi agama bagi kehidupan. Agama Islam ataupun agama lain merupakan tongkat dan petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlanjut di masyarakat. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala dunia yang jika tiang rumah itu runtuh, maka manusia berada pada kerugian. Berikut ini adalah beberapa fungsi agama bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang dijalankan atau dipatuhi. Sebagai sarana untuk keselamatan, agama berfungsi untuk sebagai jalan terbaik bagi penganutnya yang berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dan kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata. Sebagai jembatan perdamaian dunia, karena ajaran agama selalu mengutamakan selaku hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi. Sebagai alat untuk bersosial, dengan beragama manusia akan lebih peka, lebih cerdas dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah. Sebagai tempat untuk berinteraksi, pada dasarnya ajaran agama dan kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama apapun di dunia. Agama mengajarkan manusia saling bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Akhlak terpuji tidak miras. Minuman keras dan berperilaku tidak terpuji adalah dua hal yang saling terkait dan sedang marak-maraknya sehingga meresahkan umat. Minuman keras atau miras merupakan minuman yang mengandung senyawa, alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mempunyai sifat hamar atau memabukkan. Dan hal ini akan terjadi jika kita tidak meminum minuman keras, maka kita akan kayak lebih segar, lebih bugar, meningkatkan libido, hati sehat, kebal terhadap penyakit, mencegah kanker, terus juga lebih bahagia dan tenang. Terus di sini juga menurut hadis riwayat Muslim, setiap hal yang memabukkan itu dan setiap yang memabukkan itu haram. Sayyidina Umar bin Khattab telah menjelaskan tentang makna memabukkan atau ham, yaitu semua yang dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir dan jernih atau sadar. Akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Menjalankan ibadah puasa adalah sebuah kewajiban bagi semua umat muslim. Namun dilihat dari sisi kesehatan, dibalik nilai ibadah dijalankan sebulan penuh tiap tahun jika tersimpan umat banyak manfaatnya. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak dapat dinilai. Dengan harta benda untuk menjaga kesehatan, tubuh diberikan kesempatan untuk istirahat. Puasa menyarankan untuk tidak meminum makanan dan melakukan perbuatan lain. Puasa dapat mencegah penyakit yang timbul karena pola makan yang berlebihan. Pengaruh pada puasa kesehatan jasmani meliputi beberapa aspek kesehatan, yaitu memberikan kesempatan istirahat kepada pencernaan, meningkatkan fungsi organ tubuh, menambahkan jumlah dari sel darah putih, membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berpuasa selama 1 tahun demi Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dan dengan jarak tempuh selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat Abi Nu'aim. Keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah,
istilah sekaligus doa yang seringkali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan yang berkeluarga. Menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Kita membutuhkan berbagai pengarahan atau menciptakan keluarga yang berbahagia secara islami. Tujuan utamanya dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia, yang sakinah mawadah warahmah. Dalam berkeluarga tak hanya menunaikan sunnah Rasul, akan tetapi banyak kewajiban agar menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Itu kayak kita memilih pasangan dan kriteria yang lebih tepat, setia, tidak lupa bersyukur, saling menghargai, saling menerima kekurangan masing-masing, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, sebaik-baiknya wanita atau istri yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu menyuruhnya, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu bila kamu sedang tiada. Hadis riwayat Al-Tabaini. Kematian dan kelahiran. Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika kita tidak mau mengingat arti dari hakikat kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaklah mengingat mati, sebab mengingat mati itu menghapus dosa dan mengkikis ambisi seorang terhadap dunia, serta cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Kelahiran dan kematian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita hanya mengetahui hal itu tanpa menyadari bahwa hal-hal yang penting ada di dalamnya. Ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menyambut kehadiran anak. Di antaranya memberikan gambar gembira terkait kelahiran tersebut. Allah berfirman, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan dia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, dan ia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebut dari Abi Musa, anakmu telah lahir, lalu aku akan membawanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menamakannya Ibrahim dan memberikan mulutnya dengan sebutir kurma, lalu mendoakan agar mendapatkan barokah. Kemudian memberikan kepadaku dan berikutnya adalah kepadaku. Di sini saya akan menyimpulkan ruang lingkup dalam Islam itu sangat meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pendidikan akhlak juga sangatlah penting karena menyangkut tentang kehidupan dan perilaku sikap yang harus ditampilkan oleh seorang muslim. Sarannya, sebagai seorang muslim, kita harus dapat menyeimbangkan kehidupan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan sebagai pewujud dari ruang lingkup Islam. Terima kasih dari presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila